KB Sawang Sinawang, bondo karo donya, sing penting seduluran kudu tetap dijogo. Tapi sudahlah, lepas dari permasalahan itu, intinya adik-adik ini kan untuk apa juga kalau kita mencari permasalahan. Kita kan bukan orang hebat, bukan orang yang jago berkelahi. Mungkin saja di WH atau di Gempa kita hebat. Kita jalan-jalan di Ambon dipukul sama orang lain. Ini cuma contoh dan misalnya. Sampai kita disuai hebat karena ini di kampung kita, tetapi kalau di tempat lain kan kita tidak tahu. Nah itu, jadi kan ini contoh bahwa kata manusia ini kan tidak ada yang hebat. Jadi paling buat apalagi di situasi lagi hari raya Idul Fitri, lagi pandemi COVID-19, tidak usahlah kita bikin gerakan-gerakan yang bikin pusing, bukan cuma bikin pusing orang tua, pemerintah desa juga pusing sama yang camat. Mungkin dari Pak Camat, Ibu Camat, pemerintah desa mau urus yang COVID kah, mau urus yang bansos atau mau urus yang masalah begini. Jadi adik-adik ini jangan katong berpikir beta ini kan jago-jagoan, jangan. Katong harus belajar berpikir dewasa. Jadi dari permasalahan ini yang tadi saya bilang, pidana tidak terjadi tapi salah paham sudah terjadi. Bagaimana salah paham itu supaya tidak bisa berbuah pidana berikut ya, katong mediasi ini. Mungkin dari beta itu kalau beta mengharapkan dua belah pihak, mungkin sama dengan Pak Kapolsek DKI Ratu, Ibu Camat, Pak Camat, mengharapkan supaya jangan lagi atau mau bawa bagalai, mau selapa untuk apa juga katong selesaikan sudah, lalu bilang ke teman-teman basudara di Gempa dan itu katong sih ada masalah lain yang berkumpul ini orang basudara juga mungkin masih ada hubungan keluarga kan. Mungkin dari beta itu cara ininya itu begini pernyataan supaya dua pihak tidak akan mengulangi lagi, ya cukup sudah. Di kesempatan ini mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolsek Ratu Barat terkait dengan masalah malam. Ini persoalan ini terjadi itu bertepatan dengan adanya operasi Gempa. Berarti kita semua tahu operasi Gempa berarti ketemu kamu ada dalam suasana Idul Fitri. Dari Polres melakukan patroli. Jadi laporan ini beta baik dari Kapolsek Ratu maupun Kapolsek dari Ratu Barat juga dilaporkan dari tim regu patroli dari Polres dan dipimpin oleh Ops. Diinformasikan bahwa di desa Waihatu itu ada terjadi semacam ada salah paham antara adik-adik dari Wanita dari Waihatu sehingga sudah lempar. Ini informasi awal. Lempar. Perintahkan supaya segera Kapolsek Ratu Barat maupun Kapolsek Ratu untuk cepat turun ke sana
untuk amankan jangan sampai akan merembet dari masalah ini ke masalah yang lebih besar, artinya yang tentang masalah nanti jadi masalah lagi. Itu perintah terakhir yang disampaikan oleh Pak Kapolres untuk secepatnya koordinasi dengan Muspika, Bapak Camat, Ibu Camat, para Danramil, Babinsa dan Babin untuk kita meluruskan persoalan ini, menyelesaikan persoalan ini supaya tidak berdampak lagi di kemudian hari. Untuk itu tadi kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari adik-adik, baik dari Wemital maupun dari Wahatu. Ketika kita dengar penjelasan dari adik-adik semua, memang betul-betul semacam yang disampaikan oleh Pak Kapolsek bahwa ini semacam ada terjadi miss, ya. Biasa kalau di anak-anak muda, remaja, ya namanya kalau di kampung biasa tuh kalau orang masuk itu sudahlah kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi. Dan ini pun juga dialami oleh seperti yang dialami dari Gempa. Syukur alhamdulillah persoalan ini akan tidak sampai terjadi sampai penganiayaan. Ya mungkin ada koordinasi, ada dari Pak RT, ya tadi ada bilang kalau sudah pakai telepon karena lain sehingga bisa diatasi. Nah sehingga masalah ini tidak sampai timbul ke penganiayaan. Dari tanya tadi ada yang dapat pukul, ada yang lempar kena dan tidak ada. Syukur alhamdulillah, dan saat ini lewat kita ada nih, Muspika ada, Bu Camat ada, Bapak Camat ada, Kapolsek dan mewakili Badan Ramil, ya dari para Babinsa juga semua hadir supaya hari ini kita sepakat persoalan yang terjadi tadi malam itu kita selesaikan sehingga hubungan silaturahim, komunikasi kedua desa ini tetap terjaga sebagaimana biasa. Iya, kita kira bahwa di hari ini kita semua ada di kantor Polsek Ratu Barat ini karena apa yang tadi dibicarakan atau disampaikan oleh Pak Kapolsek Ratu, bahkan Pak Kapolsek Ratu Barat, karena ada kesalahpahaman di antara adik-adik baik dari desa Waimital maupun desa Waihatu. Untuk itu kita semua ada di sini dalam rangka kita adakan penyelesaian sehingga tidak terjadi kesalahpahaman India berkepanjangan. Kita semua sama-sama tahu dan kita sama-sama menghadapi kondisi yang ada, kondisi COVID-19 ini akan membuat kita ini ya sebenarnya kita tidak usah melakukan hal-hal yang nanti menyusahkan kita sendiri, baik dari pemerintah desa, apalagi bapak-bapak aparat, dari Polres, dari pihak Pemda. Tapi ya namanya sudah terjadi, kita harus luruskan bahkan kita selesaikan. Di hari ini juga kami berharap kami selaku tokoh musyawarah pimpinan dari 2 kecamatan ada, dari desa ada, untuk kita sama-sama cari solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kita semua ini bersaudara, ya, tidak ada orang lain, kita semua bersaudara. Kita usahakan selesaikan dan ditandatangani oleh adik-adik sekalian pernyataan, ada camat dua-dua, ada Pak Kapolsek dua-dua, kita tanda tangan, 2 kepala desa, Babinsa dan Babinkan Tikmas, ada semua kita tanda tangan supaya hari ini juga lain memaafkan satu sama lain. Barangkali itu harapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya menyampaikan terima kasih. Kita hadir semua di sini untuk menyelesaikan masalah supaya masalah ini tidak merembet ke teman-teman yang lain. Ini ketemu dalam suasana lebaran ini. Pak Kapolsek Ratu, Pak Kapolsek Ratu Barat ini masih disibukkan dengan corona ini. Karena beliau-beliau ini wakil ketua gugus kecamatan. Lalu permasalahan ini timbul lagi. Aduh, mau ingat bantuan yang mau masuk dari sosial, bantuan yang mau masuk dari pemerintah daerah, atau mau ingat adik-adik punya masalah ini harus diselesaikan. Masalah ini kan masalah antar desa. Kalau masalah ini masalah
di dalam desa Waimital sendiri atau di dalam desa Waihatu sendiri itu Babin Kamtibmas dan Babinsa punya kewenangan. Tapi masalah ini sudah antar desa, berarti Muspika harus dilibatkan karena antar kecamatan harus dilibatkan. Makanya kita hadir di sini. Apa beda sih orang Waihatu dengan orang Waimital? Beda nama saja. Waihatu, Waimital, tapi satu. Anda ini satu. Coba beda nama desa saja membedakan. Semoga kondisi seperti ini jangan hari-hari ke depan itu akan terulang. Mari kita ciptakan keharmonisasi hubungan antara Waimital dengan Waihatu itu. Mulai dari adik-adik ini selaku penerus, dan itu ketemu cari solusi untuk penyelesaian dengan kata maaf tadi itu. Barangkali itu yang kita berharap. Ini harus dengan sebuah pernyataan, mungkin nanti disiapkan oleh Pak Kapolsek, sebuah pernyataan supaya ada ikatan, tidak boleh terulang lagi di hari-hari ke depan. Olehnya itu kita mohon jangan terulang lagi, dan ada suara-suara yang sumbang dan itu akan memicu, jangan didengar. Yang saya khawatir jangan ada pihak ketiga, itu yang saya, karena jelasnya Gemba dengan Waihatu itu satu. Jangan sampai ada pihak ketiga yang menunggangi kita. Olehnya itu saya mohon kali akhir ini jangan terulang kembali. Kita punya permasalahan ini. Ujungnya pemuda dengan pemuda, dan pemuda Gemba dengan Waihatu cuma masuk keluarnya di situ. Jadi kita mohon Pak, kalau bisa hari ini diselesaikan, dan setelah itu jabat tangan, damai, mohon maaf dan batin, karena ini momennya adalah momen hari raya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak semuanya, marilah kita sama-sama damai, karena Waihatu dengan Gemba ini bukan siapa-siapa lagi, termasuk bapak pejabat ini orang asli Waihatu, asli Gemba, itu juga. Termasuk keluarga ini juga asli. Ini keluarganya semua ada di Gemba, Waihatu. Yang dari Gemba ada di Waihatu. Yang dari Waihatu ada di Gemba juga. Jadi kalau saya pikir itu bukan orang lain lagi. Karena semua dari awalnya, ujungnya, itu orang tua semua sebelum tinggal di Waihatu, itu semuanya tinggal di Waimital. Makanya orang tua-tua dulu, dengan dia pun anak-anak sekarang, itu pada saat Lebaran tidak akan lupa silaturahmi di Waimital. Karena mengingat tanpa adanya Waimital, beliau orang-orang tua Waihatu juga itu tidak ada tempat tinggal, bahkan bertahun-tahun di Gemba. Setelah bangunan Waihatu sudah jadi semuanya, makanya masing-masing dikembalikan oleh pemerintah untuk masuk ke wilayah Waihatu masing-masing. Oleh karena itu, marilah adik-adik, apa yang sudah terjadi sampai di sini saja, cukup sampai di sini saja, jangan terulang kembali. Kalau ada pihak-pihak ketiga, itu jangan direspon. Dan jangan lupa, nanti ada hitam di atas putih dan jabat tangan. Kalau sudah keluar dari sini, saya nggak mau dengar bahwa antara dua kampung ini akan berulang kembali, bergejolak kembali, gara-gara orang ketiga. Saya harap dengar ini adik-adik. Dari Waimital dengar? Waihatu? Karena begini, kalau terjadi lagi nanti bikin susah, Babin Kamtibmas, Waimital, Waihatu termasuk kepala pemuda dua kampung. Karena itu selalu dan selalu. Oleh karena itu sampai sini dulu saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sekarang ini kita bikin pernyataan. Ya, apabila di kemudian hari ada permasalahan, kalau permasalahannya orangnya kita proses hukum, tinggal kita lihat pidananya, kita ada apa, yang penting dasarnya apa. Kalau penganiayaan kita proses 351, tapi jangan dibalas lagi. Bagaimana Pak Aceh, Pak Babin? Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, Pak Kapolsek Kairatu Barat dan Kairatu yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Camat
Ratu dan Ratu Barat dan Ibu Camat Ratu Barat, Pak Babinsa dari kedua desa dan juga kepala desa Wai Mitau dan Wai Hatu yang saya hormati. Saya hanya mau menambahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Aldi. Jadi kami harapkan kedua belah pihak kita menerima permasalahan ini lalu menyelesaikannya dengan kekeluargaan, dan apabila ada hal yang terjadi lagi kemudian kami harapkan bahwa jangan mengambil sebuah keputusan atau stigmatisasi satu kampung ya. Kalau ada yang terjadi kesalahan berarti itu adalah pribadi, itu yang harus kita kedepankan ya. Jadi kalau memang ada, coba lihat itu siapa, oh namanya si ini ya, nanti dilaporkan, nggak usah dibalas. Kenapa? Jangan sampai kesadaran hukum itu kita berkurang, yang tadinya hanya sebuah pelanggaran perbuatan tidak menyenangkan gara-gara makian, akhirnya malah jadi penganiayaan dalam bentuk pukul gitu. Jadi kami harapkan siapa yang mulai duluan, yang ini nerima, laporkan. Kami mengapresiasi sangat apa yang dilakukan oleh Bapak RW dari Wai Hatu, merupakan sebuah solusi yang sangat luar biasa, walaupun pada akhirnya Pak RW juga dapat tekanan. Jadi adik-adik, saya mau kasih tahu bahwa apa yang dilakukan oleh perangkat desa dan perangkat kecamatan itu adalah solusi agar menyelesaikan permasalahan. Pun apabila permasalahan itu belum selesai, kita selesaikan di tempatnya seperti ini, bukan di jalanan ya. Seduluran tetap dijogo, silaturahmi tetap dijogo. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai nih ya. Ya adik-adik, nanti kami dari pihak Polsek juga akan memaksimalkan untuk motor-motor ya Pak Komandan, yang punya knalpot agak sedikit tidak menyenangkan di telinga dan tidak standar di semua tempat ya, bukan hanya Wai Hatu, bukan hanya Wai Mitau. Nanti kita akan cari, karena awalnya nih titiknya kan di situ Pak ya. Niatnya niat silaturahmi, tetapi membuat orang lain tidak nyaman misalnya. Bukan hanya dari Gemba, dari Wai Hatu pun atau dari Wasarisa pun itu sama saja. Iya. Jadi jangan dikira kalau sekarang ini ada senang sama satu cewek nih, mau datang ke rumahnya bawa motor berisik gitu biar kelihatan keren di mata cewek, tetapi di mata calon mantunya, anak ini simpak yuk. Telinga sendiri saya sing dijaga, apalagi mau jaga orang bungana kan. Nah, jadi nanti kita akan susun rencana untuk sweeping kendaraan yang nggak jelas ya. Sama kok, nggak bilang Wai Mitau aja, atau nggak bilang Wai Hatu aja, atau nggak bilang desa lain, semuanya sama. Mudah-mudahan kedepannya kita bakal punya kesepakatan bersama untuk melakukan menjaga silaturahmi ini, gitu loh ya. Jadi kalau katanya La Karisma tuh apa namanya Pak, KB Sawang Sinawang, Bondo karo Donyo, sing penting seduluran kudu tetap dijogo. Nah itu lagunya gimana ya, nanti kalian yang lebih paham lah. Jadi kalau memang ada permasalahan sekecil apapun, cepat ngasih tahu, jangan nunggu nanti gitu loh ya. Pak RW luar biasa, Pak RW saya sangat apresiasi sekali. Kecepatan itu memang dibutuhkan. Kenapa? Kalau kita membiarkan saja, ada yang luka satu saja udah luar biasa ceritanya nanti ya. Ini sebuah awal ya, udah keberapa kali Ibu memang beberapa kali ada hal seperti ini, tetapi penyelesaiannya yang untuk seperti ini belum pernah Bu ya. Jadi langsung dua belah pihak di tempat yang sama, dihadiri oleh Muspika gitu. Jadi kalau sekarang semuanya hadir di Muspika seperti ini, kedepannya yang kita harapkan kalaupun ada permasalahan itu adalah pribadi masing-masing ya. Jadi atas nama si Anu dari desa ini, si ini dari desa itu. Jadi nggak usah ngomong anak Wai Hatu atau anak Wai Mitau, nggak ada. Jadi kalau memang ada pribadi ya pribadi.
Acak. Pejabat tuh. Pejabat tuh. Siku. Oke, saya boleh terulang kembali ya. Oke, semua selesai di sini. Jadi berikutnya tidak ada lagi ya. Kalau ada lagi berarti atas nama pribadi. Oke. Ya. Ya Bapak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Pak. Pak, makasih Bapak Umar, Bapak. Ya. Iya. Ada sebentar lagi. Demikian penyelesaian perkara yang terjadi antara pemuda desa Koimital dan pemuda desa Waihatu di markas kepolisian sektor Kairatu Barat atau Polsek Wasarisa. Semoga menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua dan juga bisa menjaga kerukunan di antara kedua komunitas, siapapun itu. Mari sadar hukum dan kita menjaga agar tidak menjadi pelaku ataupun tidak menjadi korban dari ketidaktaatan terhadap hukum. Jaga selalu persaudaraan agar bisa membangun lebih baik lagi. Semangat!